Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadila Arumsari. NIM saya 2018 10/11/13/2026. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum perdata 3 tentang perikatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ke-9, 10, dan juga 11. Untuk materi ke-9 sendiri itu judulnya yaitu tentang berakhirnya perikatan. Berakhirnya perikatan di sini ada 5 materi atau submateri yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama yaitu hapusnya perikatan, yang kedua kesepakatan para pihak, yang ketiga yaitu putusan akhir atau putusan pengadilan, yang keempat yaitu tentang undang-undang, yang terakhir yaitu tercapainya suatu perjanjian. Selanjutnya materi ke-10 yaitu tentang mengenai tentang perikatan yang timbul karena perjanjian, yaitu yang pertama submateri yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama yaitu perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hibah, perjanjian kerja, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian perdamaian. Selanjutnya untuk materi ke-11 yaitu tentang jenis-jenis perjanjian tak bernama. Untuk submateri nanti yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama yaitu perjanjian lisensi, perjanjian pembayaran konsumen, perjanjian sewa beli, perjanjian sewa guna, perjanjian pajak, perjanjian anjak piutang, perjanjian waralaba, dan perjanjian yang terakhir yaitu perjanjian BOT. Yang pertama yaitu materi ke-9. Ini halaman mapping saya. Nah, untuk materi ke-9 itu yang pertama, submateri yang pertama yaitu tentang hapusnya perikatan. Jadi di sini hapusnya perikatan itu sesuai dengan pasal 1381 BW, yaitu tentang yang pertama hapusnya perikatan itu karena pembayaran. Yang kedua karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga karena pembaharuan utang. Yang keempat karena penjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima karena pencampuran utang. Yang keenam yaitu karena pembebasan utangnya. Yang ketujuh karena musnahnya barang yang terutang. Yang ke-8 karena pembatalan. Yang ke-9 karena berlakunya syarat batal yang berlaku dalam bab ke-1. Yang terakhir karena lewatnya waktu. Selanjutnya yaitu untuk submateri yang kedua yaitu tentang kesepakatan para pihak. Jadi kesepakatan para pihak di sini yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana kedua belah pihak itu mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya satu sama lain dan dinyatakan secara tegas atau secara diam. Nah, selanjutnya untuk submateri yang ketiga yaitu tentang pengadilan akhir. Jadi pengadilan akhir atau putusan akhir atau putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan di sini yang dimaksud yaitu putusan akhir dari hakim yang mempunyai kekuatan tetap. Jadi dalam hal ini yaitu putusan akhir dalam suatu pemeriksaan pengadilan dalam suatu perkara putusan hakim dalam sengketa yang mana di dalamnya itu ada suatu sanksi yang akan dikenai pada pihak yang kalah.
Selanjutnya yaitu undang-undang. Submateri undang-undang di sini yaitu hukum tertulis yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan oleh Presiden, yang mana di dalamnya itu terdapat suatu peraturan tentang bagaimana dan yang di dalamnya terdapat bagaimana masyarakat itu hidup dan memiliki tujuan bersama. Yang untuk submateri ke-9 terakhir yaitu tentang tercapainya tujuan bersama. Jadi tercapainya tujuan bersama di sini yaitu tercapainya tujuan perjanjian yang dibuat. Selanjutnya yaitu materi ke-10. Materi ke-10 di sini yaitu materi tentang perikatan yang timbul dari perjanjian. Nah, di sini mind mapping saya. Nah, ini untuk mind mapping saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan perikatan timbul perjanjian. Yang pertama yaitu perjanjian jual beli. Jadi perjanjian jual beli di sini sudah disebutkan dalam pasal 1457 BW yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi contoh dari jual beli seperti misalnya perjanjian jual beli sepeda motor. Saya selaku penjual dan juga teman saya misalnya Y selaku pembeli, saya ingin menjual motor saya seharga 12 juta. Nah, dalam hal ini teman saya membeli motor saya sesuai dengan perjanjian dengan memberi uang 12 juta itu tadi, sehingga ada perjanjian jual beli di situ. Selanjutnya yaitu mengenai yang kedua yaitu tukar menukar. Jadi di sini tukar menukar disebutkan dalam pasal 1541 BW yaitu suatu perjanjian yang mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik atau sebagai gantinya suatu barang lain. Jadi dalam hal ini contohnya yaitu misalnya saya ingin membeli sebuah smartphone atau handphone yang terbaru. Nah, sedangkan teman saya ingin membeli HP saya karena yang HP smartphone yang saya punya itu memorinya lebih besar, sehingga di situ saya menukarkan HP saya kepada teman saya yang membutuhkan karena HP saya memorinya penuh dan saya mengambil atau menukarkan dan teman saya menukarkan HP-nya kepada saya untuk agar saya itu mempunyai handphone atau smartphone yang terbaru. Jadi ada tukar menukar dan saling untung antara keduanya. Selanjutnya yaitu tentang perjanjian sewa menyewa. Di sini perjanjian sewa menyewa yaitu terdapat dalam pasal 1548 BW. Sewa menyewa di sini suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang tersebut dan pihak tersebut itu memberikan suatu pembayaran. Jadi dalam contohnya itu misalnya saya dalam hal ini misalnya saya punya apartemen. Jadi saya punya apartemen di Soekarno-Hatta. Di situ saya apabila ada kerusakan dalam bangunan dalam apartemen saya itu saya mempunyai hak untuk memperbaikinya, sehingga saya akan memberikan kenikmatan yang nyaman kepada orang yang menyewa, dan orang yang menyewa tadi kepada saya itu harus memberikan pembayaran pada saya yang tadi awal bulan atau di akhir bulan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu perjanjian hibah. Di sini perjanjian hibah yaitu dalam pasal 1666 BW menjelaskan bahwa suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dapat ditarik kembali. Jadi dalam hal ini misalnya saya selaku pemberi hibah memberikan sejumlah uang
itu kepada sepupu saya, karena sepupu saya itu misalnya sudah menemani saya selama saya hidup. Jadi saya ingin memberikan cuma-cuma kepada sepupu saya karena sepupu saya itu dia telah menemani saya selama ini, seperti itu. Jadi saya memberikannya ya cuma-cuma seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang perjanjian melakukan kerja. Dalam hal ini lebih dikenalnya dengan perjanjian kontrak, seperti itu. Dalam hal ini perjanjian kerja di sini itu terdapat dalam pasal 16.1 A BW. Yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah dari si majikan. Jadi misalnya saya sebagai saya ingin membangun suatu bangunan, sehingga saya harus membutuhkan seseorang yang ahli dalam bidang bangunan, sehingga saya mengontrak atau memberikan perjanjian kontrak kerja kepada buruh untuk melakukan pembangunan melakukan kerja atas bangunan saya. Sehingga di situ saya membutuhkan buruh itu untuk membangun dari tanah yang saya miliki, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu perjanjian penitipan barang. Dalam pasal 1664 BW menjelaskan bahwa penitipan barang adalah terjadi apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Jadi dalam hal ini misalnya saya ingin pulang kampung. Nah, setelah itu saya takut apabila mobil saya dari rumah itu dicuri atau rusak atau yang lainnya, sehingga saya menitipkan barang kepada teman saya untuk dijaga. Dalam hal ini terjadi perjanjian penitipan barang yang mana teman saya mempunyai hak di situ untuk menyimpan mobil saya aman, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai pinjam pakai. Dalam hal ini pinjam pakai itu dapat dalam pasal 1740 BW. Dalam pasal ini terurai pinjam pakai adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa akan dikembalikan atau lewat pada waktunya. Jadi dalam contoh yang akan saya berikan dalam hal ini yaitu misalnya teman saya ini ingin pinjam mobil kepada saya. Nah, di situ saya akan meminjami teman saya mobil tersebut dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa misalnya waktu tertentu yaitu 3 hari, dalam 3 hari kamu harus mengembalikan kepada saya mobil saya, sehingga teman saya harus mengembalikan dalam jangka 3 hari tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perjanjian pinjam meminjam. Dalam pasal 1754 BW menyebutkan bahwa perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lainnya sesuatu jumlah tertentu yang habis karena pemakaian. Nah, dalam pinjam meminjam ini bisa contoh misal koperasi dengan penerima pinjaman ya. Mungkin bisa terkenalnya seperti debitur dan kreditur. Misalnya saya ingin meminjam uang sebesar 6 juta kepada koperasi. Nah, dalam hal ini saya harus mengembalikan ke koperasi tersebut, misalnya ada bunga ataupun apa. Nah, itu harus membayar pinjaman yang saya pinjam tadi kepada koperasi. Selanjutnya yaitu pemberian kuasa. Jadi pemberian kuasa di sini dalam pasal 1792 BW yang menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan. Jadi di sini saya akan memberi contoh, yaitu misalnya saya sebagai seorang direksi dalam suatu perusahaan. Nah, saya dalam suatu perusahaan ini saya melakukan perjanjian kepada perusahaan lain. Nah, pada saat menandatangani perjanjian kepada perusahaan lain, situ saya
berhalangan hadir. Sehingga di sini saya memberian pemberian kuasa kepada sekretaris saya untuk mewakili saya menandatangani perjanjian di perusahaan lain. Sehingga dalam hal ini perjanjian tersebut itu muncul karena saya memberikan kuasa untuk menyelenggarakan urusan-urusan perusahaan kepada sekretaris saya. Nah, terakhir yaitu perjanjian perdamaian. Di sini perjanjian perdamaian disebutkan dalam pasal 1851 BW yang berarti yaitu suatu perjanjian yang mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung. Jadi dalam hal ini itu contoh kasusnya yaitu misalnya saya dianiaya oleh tetangga saya misalnya. Nah, dalam hal ini saya pasti sebelum pengadilan saya ingin melakukan mediasi. Dan dalam mediasi di sini dalam pengadilan itu biasanya antara kedua belah pihak itu akan saling bermediasi, sehingga dalam hal ini misalnya saya yang dianiaya, saya memaafkan si yang tetangga saya yang telah menganiaya saya. Sehingga dalam ini munculnya perjanjian perdamaian yang mana apabila dilanjutkan akan menimbulkan suatu perkara yang lainnya. Sehingga di sini dalam hal ini mediasi ini disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi biasanya ini dilakukan di pengadilan ya. Jadi untuk itu biasanya dia mempunyai kekuatan yang tetap. Nah, selanjutnya yaitu untuk materi ke-11 yaitu tentang jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Ini mind mapping saya. Nah, di sini untuk jenis perjanjian tidak bernama di sini yang pertama yaitu perjanjian lisensi. Jadi sebelumnya untuk masuk ke materi perjanjian lisensi di sini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian tidak bernama. Nah, untuk perjanjian tidak bernama di sini itu tidak disebutkan dalam undang-undang. Jadi untuk perjanjian tidak bernama di sini itu dia disebutkan dalam. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pertemuan 11. Ini mind mapping saya. Nah, mind mapping saya di sini yaitu mengenai perjanjian tidak bernama. Jadi perjanjian tidak bernama di sini itu dia itu tidak tercantum dalam undang-undang. Sehingga biasanya tercantum itu dalam peraturan pemerintah atau keputusan menteri. Nah, di sini perjanjian tidak bernama yang pertama yaitu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dalam hal ini yaitu suatu perjanjian antara pemberi lisensi dan penerima lisensi di mana lisensor dengan pembayaran dan kondisi tertentu memberikan izin kepada lisens untuk menggunakan atas kekayaan intelektualnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen di sini yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk tertentu. Dalam hal ini bantuan dana diartikan bukan secara tunai ya, tapi secara kredit. Selanjutnya yaitu perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli di sini disebutkan dalam pasal 1 Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 34 KP 11 1980 yang artinya yaitu sewa beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sebagai pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian. Selanjutnya yaitu perjanjian sewa guna atau leasing. Perjanjian sewa guna yaitu terurai dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 1/1961 yang mana dalam hal ini leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna tidak hak opsi. Selanjutnya yaitu perjanjian anjak piutang. Perjanjian anjak piutang di sini yaitu suatu perjanjian yang mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya jasa
pembiayaan jasa perlindungan terhadap risiko, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang. Selanjutnya yaitu perjanjian waralaba. Di sini perjanjian waralaba itu terurai dalam pasal 1 angka 1 PP nomor 42 tahun 2007 yang artinya yaitu hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil. Selanjutnya yang terakhir yaitu perjanjian BOT atau perjanjian bangun guna serah. Dalam hal ini terurai dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 248 KMK 04 1995 yang memiliki arti yaitu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang mana pihak investor diberikan hak atas tanah, maksudnya hak untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT berlangsung. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan informasi atau kekurangan materi yang saya berikan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.